Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Kita bisa lihat market bisa dibilang udah push through resistance, sudah break dari resistance. Jadi di video kali ini kita akan bahas target berikutnya ke dalam market crypto bagaimana. Karena sebelumnya kalau teman-teman lihat di video kita sempat bahas ya crypto next movementnya bagaimana dan cara kita play the movement dari market sendiri. Dan sekarang kita lihat sudah ada pergerakan. Jadi saya akan coba provide outlook dan analisa yang saya dapatkan juga. Kembali lagi ini semua merupakan analisa pribadi juga, disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan di mana untuk hari ini market mengalami kenaikan 5,1%, Bitcoin mengalami penguatan 6,9% dan di sini bisa kita lihat bahwa Bitcoin dominasinya masih strong ya, sangat-sangat strong. Nanti saya akan bahas pergerakan rotasi juga. Ethereum bisa dibilang lagging behind, artinya dia ketinggalan daripada Bitcoin, dimana kita lihat Bitcoin naiknya 6,9% breakout, Ethereum belum sih 4,8%, dan Ethereum ini menjadi acuan kita sebagai altcoin. Jadi kita kira-kira ya bisa dibilang altcoin masih belum terlalu performing ya. Drive dari sini kenaikan Bitcoin saat ini masih didrive oleh penguatan dari Bitcoin saja gitu ya. Altcoin bergerak tapi bergeraknya belum seperti biasanya. Nah, dalam 24 jam terakhir kalau kita lihat, kita dulu di sini 24 jam terakhir. Ya, kita lihat dalam 24 jam terakhir ada Stacks yang naiknya lumayan 18%, Immutable X, Conflux, Phantom juga masih lumayan performing gitu ya. Ada Neo, Wood Network, Optimism. Jadi beberapa altcoin yes mereka mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, tapi overall saya rasa masih lebih banyak yang di bawah dibandingkan dengan Bitcoin ya. Di sini ada koreksi seperti Kava, tapi sisanya mengalami kenaikan sih kalau kita dari sini ya. Oke, itu overall untuk market crypto. Kita lihat secara Fear and Greed Index. Fear and Greed Index kita di level netral dengan 51 levelnya gitu ya. Nah, kita akan update dari Byzantine General. This purely spot driven ya menurut dia. By the way, ini adalah purely spot driven. Jadi pada saat spot driven artinya orang-orang beli Bitcoin ya, yang menyebabkan harga Bitcoin naik itu dari spot. Jadi artinya mereka beli, misalnya saya beli 1 Bitcoin ya dapatnya 1 Bitcoin, itu spot. Nggak menggunakan leverage, nggak menggunakan ya leverage ataupun futures gitu ya. Dan kita bisa lihat dari sini karena open interestnya collapsing mengalami penurunan maupun ya overall ya lebih ke arah open interest dibagi dengan market cap ratio-nya yang mengalami penurunan. Nah, ini pada saat Bitcoin mulai konsolidasi di area 25.900-an gitu ya. Kita lihat saat ini Bitcoin sudah di area level 26.000 sebenarnya. Nah, lalu kita lihat update-nya dari sini mulai ada masuk open interest di sini ya, net longs ataupun net shorts, orang-orang yang mau trading Bitcoin sendiri. Ya, tons of shorts and longs piled up ya di area 25,500 sampai 26.000 di dalam Binance. Jadi kita lihat ada yang orang short, ada orang yang long. Ini mulai orang-orang menentukan trigger gitu ya, trigger yang kemarin kita bahas ya. Kalau teman-teman lihat secara time frame 4 jam bisa dibilang pada saat di area ini gitu ya. Kita lihat memang kalau misalnya Bitcoin nggak berhasil, let's say di sini kita jangan lihat area pada saat dia breakout ya. Ini area short, istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena ini kan strong resistance gitu ya. Strong resistance, mungkin banyak orang saya lihat ada trigger untuk membuka posisi short di area ini gitu ya, dengan harapan bahwa mereka mengalami penurunan gitu. Nah, tapi yang ternyata kan Bitcoin breakoutnya juga lumayan besar juga, dan kita kemarin sempat mention bahwa ya lebih baik menunggu daily close. Dan kalau saya lihat dari secara daily close sendiri, kalau kita review secara teknikalnya, bentar ya, kita dari sini. Nah, ini daily close-nya kemarin ini lumayan positif. Di sini dia mengalami kenaikan atau closing di area 24998. Jadi di bawah level 25.000, tapi kelihatan ini ada ya engulfing lah di sini ya. Walaupun belum dikatakan positif karena kita maunya sebenarnya Bitcoin ini closing di atas area garis warna kuning ini. Namun secara price action sendiri pagi ini langsung ada price movement ke area atas, dan kita bisa lihat bahwa target kita yang pertama di area kisaran level 26.800. Bahkan kalau kita lihat secara time frame 1 jam saat ini ya kita 26.800 ini bisa dikatakan menjadi level resistance ya. Ada rejection dulu. Ada level resistance dulu untuk Bitcoin. Nah, jadi kira-kira ini untuk teknikalnya dulu. Kita update price action dari kemarin. Namun kita update dulu secara beritanya ya. Ini dari Skew. Dia membahas bahwa Bitcoin, this is where long start to chase price in my opinion. Jadi menurut dia ini adalah saatnya
ya orang yang longing Bitcoin ini mulai mengejar, wah Bitcoin naik terus, mulai membeli, istilahnya kayak gitu. Ya beli dan ini membuat harga Bitcoin mengalami kenaikan, dan kenaikan seperti itu sebenarnya udah lumayan gak healthy gitu. Jadi artinya kalau kita lihat, wah ini harga naik dengan cepat dan kita tahu saat ini belum masuk ke dalam bull market juga, itu malah tambah rawan lah istilahnya. Itu saatnya teman-teman harus hati-hati. Pada saat dia konsolidasi, pada saat dia movement di bawah area 25.000 di sini, ini justru area good area untuk to buy, atau misalnya buy on breakout juga pada saat dia breakthrough 25.163 ini. Ya. Nah, next up itu all good news ya, saat ini market mengalami kenaikan. Ada bad newsnya, yaitu adalah Silicon Valley Bank has officially filed for bankruptcy. Ya ini di market saham. Jadi saya hopefully sebenarnya reaksi ini lebih karena di market saham. Apakah ini bisa bikin price Bitcoin mengalami penurunan? Yes, mungkin bisa, tapi saya rasa lebih ya fokusnya di market saham Amerika juga ya, SVB. Dan kita tahu sebenarnya SVB ini dengan dia bankrupt, dengan dia di bailout, sebenarnya ini menjadi good sign dalam kripto beberapa hari terakhir, di mana kripto secara performance langsung naik, mungkin dikarenakan orang-orang nggak terlalu percaya sistem desentralisasi lagi dan mulai melihat alternatifnya, yaitu adalah decentralized ya, desentralisasi yaitu Bitcoin. Dan ini bukti bahwa SVB sudah bankrupt. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, dari Recapitol, 3 months later and the Bitcoin RSI has followed the green path. Jadi ini kita lihat dari 2016, 2020 dan 2023 lah gitu ya. Dimana kita lihat RSI-nya di ranging di area ini, dan kita memang ya persis sebenarnya kita di area bawah sini. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat seperti ini, bisa jadi ini mulai kita akan ada creep back up lagi gitu ya, mulai mengalami kenaikan lagi. Mungkin Bitcoin koreksi, tapi mungkin nggak membentuk new low juga. Itu bisa ada possibility juga kalau kita lihat dari fokus persis benar-benar dari RSI sendiri. Walaupun secara sentimen makro pun kalau saya lihat sendiri ya sangat-sangat berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Pasti setiap tahun ini unik gitu ya. 2020 COVID, dan saat ini mulai adanya bank crisis, inflasi dan lain-lainnya. Nah, tapi sekarang kita kita coba membahas mengenai analisa teknikal untuk Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat secara mungkin di time frame 2 jam saja ya. Di time frame 2 jam, kita bisa lihat untuk saat ini, kemarin kita lihat Bitcoin retest demand. Ini saya close dulu di area ini. Nah, ini sudah hit resistance gitu. Lalu Bitcoin di sini saya expect mungkin dia bisa mengalami pullback dulu terlebih dahulu. Nggak harus terjadi, tapi kita mungkin kalau pullback terjadi karena ini adalah resistance-nya, ini mungkin possible untuk mendapatkan pullback, mungkin retest ke high sebelumnya. Ini yang saya perhatikan. Makanya saya lihat pullback-nya mungkin ke area level 25.800-an. Apakah bisa terus naik? Ya, saya rasa juga bisa terus naik. Dan ini memang sebenarnya sudah dikatakan sebagai short term pullback kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam atau 15 menit, karena kalau kita melihat market gitu ya dalam short term time frame dengan high volatility seperti ini cukup seru juga sih gitu. Jadi saya lagi mantau market juga, dimana kita lihat Bitcoin memang mengalami penurunan di sini udah lumayan, udah turun 2% istilahnya ya, seperti sebagai pullback pada saat dia hit resistance ini. Jadi kalau pullback ini sudah terjadi dan Bitcoin tiba-tiba push ke area level 28.500, ya saya rasa ini udah bisa terjadi gitu ya. Kalau pullback ke area ini lagi, mungkin let's say ke box ini kalau kita bahas ya, saya label di sini box putih. Ya mungkin ini menjadi lebih bagus lagi lah untuk teman-teman mungkin yang belum ada kesempatan untuk beli, istilahnya seperti itu. Tapi kalau ternyata dia mulai push up lagi ke area level 28.500, saya rasa masih positif. Nah, jadi untuk hari ini bagaimana secara analisa? Secara outlook saya rasa Bitcoin dengan positif price action seperti ini, untuk dia menembus level 27.000 ya. Kita hopefully ini Bitcoin testing ke area level 27.000 atau bahkan menembus ke kisaran level 28.500 di area ini, ataupun 28 saya rasa sangat possible di weekend ini gitu ya. Jadi ini positif, walaupun artinya apa? Artinya kalau teman-teman yang mau beli di area ini saya rasa ya jangan dulu gitu ya. Takutnya apa? Takutnya di sini udah buy the top ya, atau di area ini kalau teman-teman di spot market ya. Bagaimana dengan teman-teman yang shorting? Mau yang short juga, kalau saya lihat bukan posisi yang tepat untuk membuka posisi short juga. Kalau teman-teman lebih ke arah swing short gitu ya, artinya hoping shorting di sini untuk Bitcoin mengalami penurunan. Lebih baik menunggu dulu dia mungkin stabil, mungkin ada breakout sedikit gitu ya, mulai ada penurunan, baru di sini kita buka posisi short sebagai konfirmasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di area ini dengan momentum yang ada yang dilakukan oleh Bitcoin, ya lebih condong
lebih condong yang menguntungkan orang-orang yang longing untuk saat ini gitu ya, untuk Bitcoin. Jadi ini yang saya lihat dari market crypto sendiri. Target kita untuk weekend adalah 28.000. Saya sempat share juga di Telegram gitu ya. Kenapa 28.000? Kembali lagi ini menjadi high time frame resistance-nya dia. Jadi hopefully dia bisa tes lagi ke area bulan Maret di sini. Tapi secara short term saya rasa kalau Bitcoin sudah di area 28, 29, 30, let's say di dalam box ini, saya cenderung akan lebih negatif, mungkin akan berubah posisi menjadi bear gitu ya, secara short term aja, dikarenakan ini kan full resistance gitu ya, resistance area untuk Bitcoin ya. Jadi mungkin posisi dia mungkin akan ada retrace back dulu, baru nanti kita lihat dari sana gitu. Kecuali kalau Bitcoin bisa push benar-benar naik terus sampai 36, 34, nah itu kita harus cek lagi gitu ya untuk market. Tapi apakah iya market bisa seperti itu? Kita akan coba lihat dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Ya, ini untuk Bitcoin. Next up, saya lihat Bitcoin dominance. Nah, kalau lihat untuk Bitcoin dominance juga, ini Bitcoin dominance mulai breakout juga gitu ya. Ini secara time frame daily kita lihat dia mengalami penguatan 8,9%. Namun ini saya ada garis apa ini? Kalau teman-teman lihat dari secara weekly time frame ya. Nah, dari secara weekly time frame ini kita bisa garis sebagai resistance ataupun support. Ya, untuk saat ini akan menjadi garis resistance gitu ya. Jadi ini menjadi target kita di mana mungkin Bitcoin bisa testing ke area kisaran level 47-an. Gitu ya. Dari sini mungkin akan ada rejection untuk kembali ke bawah lagi, dan pada saat itu altcoin mungkin bisa performing gitu ya secara short term. Jadi karena kan sekarang kita lihat ya Bitcoin naiknya signifikan sekali. Kita lihat Bitcoin kembali lagi. Nah, di sini kita lihat ya secara kita close dulu di sini. Nah, secara weekly-nya aja teman-teman bisa lihat Bitcoin naik 21%. Ya, ini untuk visual untuk teman-teman ya. Naik 21%. Bahkan kalau kita lihat dari bawah kemarin 6 Maret gitu ya, awal Maret sampai saat ini naik sudah 35% dalam 2 minggu saja. Secara time frame daily pun secara closing ini positif semua ya, naik terus. Seperti ini yang saya lihat gitu ya untuk market sendiri. Jadi ini kalau kita dari hari Minggu Friday ya, ini Friday 10 Maret sampai saat ini udah naik 36%. Jadi Bitcoin ini lagi naik terus. Dan ini harus kita lihat. Biasanya Bitcoin mulai ya, kalau teman-teman lihat ada grafiknya Bitcoin dulu. Dari Bitcoin mulai rotasi ke dalam Ethereum gitu ya. Mulai ada rotasi ke dalam Ethereum. Ini untuk Ethereum. Ethereum belum terlalu performing, saya rasa ini secara short term pun kalau kita dari sini sepertinya ada resistance gitu ya untuk menahan Ethereum secara time frame daily-nya juga. Jadi kita butuhkan Ethereum ini untuk flip garis ini, dan mungkin ini Ethereum bisa breakout, target mungkin kisaran level 2000-an untuk Ethereum kalau memang dia bisa performing lagi gitu ya. Ini masih lumayan, kisaran belasan persen gitu ya untuk Ethereum juga. Kalau Bitcoin let's say kalau Bitcoin ke 28.000 seharusnya Ethereum juga bisa breakout gitu ya. Jadi mungkin ini untuk overall kalau kita dari Ethereum, Bitcoin. Oh, satu grafik lagi yang saya mau share juga untuk teman-teman. Nah, ini Bitcoin dominance, Bitcoin. Secara grafiknya ini Bitcoin di Coinbase. Kita bisa melihat satu garis ini sebagai titik acuan kita juga, dimana saya ambil nih trendline dari September gitu. Dari September kita bisa tarik garis sampai saat ini bulan Maret. Kalau kita lihat closing hari ini ya, berarti masih 11 jam lagi. Closing hari ini kita di atas trendline warna putih ini akan cukup positif gitu. Makanya saya lihat kalau kita closing di atas level 26 ya, possible kita mungkin bisa testing ke area level 2829 mungkin ke box ini. Itu ya, bukan sesuatu yang mustahil. Ini naik 8%-an untuk Bitcoin ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini ya, biar teman-teman ada gambaran. Dan memang ini saya tahu teman-teman pasti highlight ini seperti left shoulder, head, lalu right shoulder. Ini seperti inverse head and shoulder kalau teman-teman lihat, dan memang bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat memang possibility dia untuk naik lagi ada secara teknikalnya gitu. Namun secara makronya saya nggak terlalu positif gitu. Namun kita bisa lihat aja secara target. Let's say Bitcoin breakout di sini secara target technical pattern gitu ya. Ini bisa membuat Bitcoin kembali lagi ke area 39.300 gitu ya. Kalau memang kita lihat pure dari pattern aja, nggak lihat sentimen dari market. Kalau teman-teman percaya teknikal ini terjadi, breakout dengan volume yang besar ya, breakout dengan volume yang besar. Apakah volume besar untuk saat ini? Belum terlalu sih kalau saya lihat ya. Ini selling volume justru lebih besar dalam 2 hari terakhir gitu. Jadi ini harus kita hati-hati juga, volume belum terlalu support
ya. Namun ini masih ada ya setengah hari lagi sih gitu ya. Jadi ini dulu untuk update market crypto. Semoga teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita lihat apakah Bitcoin bisa ke level 28.000 atau tidak. And see you in the next video. Bye bye.